Jadi saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan Formula E ini sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan sampai kemudian harus menggunakan logika kekuatan politik, oligarki tanda kutip untuk membungkam hak memberikan keterangan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Beberapa hari lalu kita semua dikasih tontonan yang buat saya itu memuakkan, menjijikkan, dan maaf, saya pengen muntah melihatnya. Dengan bangganya, beberapa ketua fraksi di DPRD DKI Jakarta berfoto-foto sesudah makan malam dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka seperti menantang agenda interpelasi dari PSI dan PDI Perjuangan yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemanggilan terhadap kasus Formula E. Interpelasi adalah hak bertanya anggota dewan kepada eksekutif berkaitan dengan kebijakan yang mereka lakukan yang dianggap menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itu hak untuk bertanya, bukan hak untuk menghakimi. Seharusnya eksekutif, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sudah menyiapkan jawaban-jawaban kalau dia memang tidak merasa bersalah. Tetapi bukannya menyiapkan jawaban, Anies malah membangun benteng pertahanan supaya interpelasi itu gagal dengan merekrut para ketua fraksi itu. Ketujuh fraksi itu, catat ya, dari Partai Gerindra, Demokrat, Nasdem, Golkar, PKS, PAN, dan PKB P3. Mereka semua bersekongkol untuk menggagalkan hak bertanya atau interpelasi yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Ada apa? Ini yang jadi pertanyaan di kita semua. Apa yang dilakukan Anies Baswedan dan anggota-anggota dewan itu menghina logika berpikir kita semua. Bukankah seharusnya anggota dewan sebagai legislatif fungsinya adalah mengawasi apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI sebagai eksekutif? Kalau si pengawas akhirnya bergandengan tangan dengan yang harusnya diawasi, bukankah ini semua adalah kesalahan besar dalam melaksanakan fungsi pengawasan? Maaf ya, ini ibarat maling yang bekerja sama dengan satpam untuk melakukan sebuah kejahatan besar. Nggak ada yang mengawasi, semua sepakat dengan satu tujuan. Jijik kan? Dan ini bisa-bisanya mereka pamerkan kemana-mana, seolah unjuk kekuatan kepada rakyat. Hei rakyat, kalian mau apa? Kami di sini yang berkuasa. Kalian diam saja. Kalian itu nggak tahu apa-apa. Kalian baru kami perlukan nanti waktu pemilihan. Dan kalian itu bukan Tuhan kami. Kamilah sebenarnya Tuhan kalian. Kalian itu objek saja supaya kami bisa terus berkuasa. Begitu kira-kira pesan mereka yang makan malam sambil mengunyah lobster yang besar-besar itu. Mereka kenyang semua. Sedangkan di luar, orang-orang yang memilih mereka banyak yang kelaparan. Anies pasti nggak mampu memberikan jawaban waktu ditanya, kenapa Formula E di Jakarta itu terus dipaksakan di masa pandemi ini. Kalaupun dia kasih jawaban, dia akan menata kata dengan bicara bahwa tujuan Formula E ini untuk mengembalikan kembali pariwisata di Jakarta yang kemarin hancur kena pandemi. Formula E akan mendatangkan puluhan ribu orang dari seluruh negeri. Hotel-hotel akan kembali penuh dan ekonomi akan baik kembali. Saya seperti hafal apa nanti yang akan dia jawab. Tetapi pertanyaannya, benarkah? Apa malah bukan sebaliknya? Apalagi sampai sekarang belum ada kepastian di mana Formula E itu mau diselenggarakan di Jakarta. Yang kemarin rencananya mau bikin di Monas batal. Harus dicarikan tempat baru. Lah,
Kalau belum tahu tempat pastinya, bagaimana dengan studi kelayakannya? Kemarin sudah keluar duit sekitar 1 triliun rupiah. Sekarang harus keluar duit untuk bikin sirkuit baru berapa ratus miliar rupiah lagi. Terus gimana cara pengembaliannya? Sponsor, kata Anies. Sponsor mana? Apa sudah ada yang komitmen kalau mereka mau ikut biayai Formula E? Kalau pengembalian cuma dari penjualan tiket saja, apa bisa kembalikan dana dari APBD yang nilainya triliunan rupiah itu? Ini tentu nggak bisa dijawab sama Anies. Karena pasti dia akan dikerja terus dengan pertanyaan-pertanyaan menusuk oleh PDI Perjuangan dan PSI. Apalagi kalau interpelasi itu disiarkan secara terbuka, live di YouTube misalnya. Dia pasti makin grogi karena jutaan rakyat sedang menontonnya. Anies Baswedan lagi cari panggung untuk menaikkan suaranya supaya orang mau memilih dia jadi calon presiden nantinya. Tapi kalau dia tidak mampu menari di acara interpelasi, dia bisa kepleset dan bisa jadi bulian se-Indonesia Raya. Bukannya dapat poin tambahan, bisa-bisa hasil surveinya jatuh di bawah Agus Yudhoyono yang sudah siap-siap dengan karpet birunya. Oke, saya mau kasih tahu ya. Kenapa Anies Baswedan memaksakan Formula E harus jalan terus dengan segala resikonya? Karena uang yang sudah dibayarkan pakai duit negara itu nggak bisa ditarik lagi. Kalau Formula E-nya nggak jadi, uang yang hampir 1 triliun rupiah itu hangus. Dan kalau itu hangus, itu akan jadi temuan yang akan merepotkan posisi Anies Baswedan. Dia harus bertanggungjawabkan dana APBD itu kepada negara. Surveinya bisa anjlok. Padahal untuk Formula E ini dia sudah dandan habis-habisan. Karena itulah dengan segala resiko meski harus tebar-tebar pesona, Anies ingin menggolkan Formula E ini dengan segala cara termasuk merangkul anggota-anggota dewan yang ada. Kalau nggak bisa dirangkul ya digertak. Pokoknya misinya tetap harus terlaksana. Anies Baswedan, saudara-saudara, sebenarnya panik banget. Formula E ini pertaruhan dia, hidup matinya dia, supaya orang tetap percaya pada dia. Karena itulah, walau buat kita drama makan malam dia dengan anggota dewan ini menjijikkan, politik kotor, mainnya kasar dan jorok, tetap harus dia lakukan. Kalau nggak gitu, dia bisa habis terjun ke dasar jurang. Dan Anies Baswedan ini nggak pintar, sungguh. Coba kalau Ahok yang selenggarakan Formula E, tentu bukan duit APBD yang dia pakai. Duitnya swasta, seperti ketika dia bangun jembatan Semanggi. Ada negosiasi supaya swasta ikut membangun negeri. Nah, kalau pakai duit swasta, kan negara jadi nggak dirugikan. Kalaupun Formula E akhirnya tidak jadi, swasta juga nggak rugi. Toh mereka sudah dapat dari sisi yang berbeda. Itu kan cuma 15% saja dari hasil yang swasta dapatkan. Jadi eksekutif seperti gubernur DKI itu harusnya bukan model santun doang atau seiman. Karena kepintaranlah yang diutamakan. Yang saya heran lagi, kemana ICW? Kemana BEM UI? Kemana para SJW yang setiap kali Jokowi keluarkan kebijakan mereka teriak-teriak seolah yang paling benar? Kenapa mereka itu diam saja melihat komedi politik di Jakarta? Apa sudah ikut kenyang juga makan lobster yang besar-besar? Ayo kawal terus masalah Formula ini. Jangan menyerah, jangan pernah berhenti bertanya. Komedi politik di Jakarta ini bikin jijik, bikin muntah. Dan saya jujur membayangkan gimana seandainya orang-orang ini kelak akan menguasai Indonesia. Hancur negara kita. Seruput kopinya. Markiwal, mari kita kawal mereka. Saya Denny Sregar, kita di acara Time.